Disebutkan di dalam hadis kalau seseorang itu innal abda idza tawaddu'a fatamatmadu adhaballahu bikulli dzambin asabahu bihi. Jadi disebutkan di dalam hadis bahwasanya orang kalau wudhu ketika kumur-kumur itu dosanya yang berhubungan dengan mulut tadi keluar. Diampuni sama Gusti Allah. Yang hobinya ngomongin orang tuh mulutnya kalau dilihat pakai kacamata kacamata terawangan malaikat itu mungkin hitam gitu mulutnya. Terawangan malaikat pencatat amal tuh. Yang hobinya ngomongin ngomongin orang. Makanya harus dicuci pakai sikat yang bersih. Di laundry gitu kan. Itu kalau baju kayak gitu tuh. Nggak bisa pakai biasa, pakai Baiklin. Nggak bisa pakai plekin, pakai air panas tuh cobain. Nah, ini nggak kalau nodanya kelihatan. Tapi mulut itu nodanya tidak kelihatan. Makanya harus dibersihkan dengan cara apa yang tadi. Sering wudhu. Sehingga kalau ketika kumur-kumur, dosa yang apa yang berhubungan dengan mulut setidaknya rontok. Itu adalah termasuk wudhu. Kemudian apa kalau sudah tamat madha hilang yang berhubungan dengan mulutnya. Fa idza tansyaqa adhaballahu bikulli dzambin asabahu bi anfihi. Kalau sudah mengusap apa bersihkan hidungnya dosa-dosa yang berhubungan dengan hidungnya rontok. Kalau cuci muka pas basuh muka berhubungan dengan mukanya bersih. Yang berhubungan dengan telinga nanti ketika basuh telinga telinganya. Berhubungan dengan kakinya kakinya. Itu adalah cara dan termasuk membersihkan noda yang batin. Jadi tangan kita secara zahirnya sudah bersih. Tapi batinnya juga harus dibersihkan. Oh, tangan ini pernah bersih nih. Tapi ternyata suka ngambilin nih. Ngambil warisan, ngambil panenan tetangga. Kan nggak kelihatan ini. Gitu kan. Kan kotor secara batinnya. Makanya harus dibersihkan. Dengan cara ya tadi. Di antaranya wudhu, istighfar yang sering, tobat yang sering. Maka akan dibersihkan dengan cara yang tadi. Fa'idha masaha ra'sahu adzaba bi kulli dzambin asabahu bi ra'sihi. Kalau sudah mengusap kepalanya, dosa yang berhubungan dengan kepalanya itu akan dibersihkan sama Gusti Allah. Artinya apa? Wudhu itu kelebihan atau pahalanya atau keutamaannya banyak di antara untuk bersihkan dosa. Diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu bahwasanya suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada kepada sahabat yang bernama Anas. Anas, kalau kamu bisa untuk menjaga wudhu, kamu wudhu selalu jaga. Jaga wudhu. Fa inna malakal mauti idza qabada ruha 'abdin wa huwa 'ala wudhu'in kutibat lahu syahadah. Kenapa? Karena malaikat maut kalau datengin orang ke orangnya dalam keadaan wudhu akan dicatat sama Gusti Allah sebagai orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nikmat nggak mak? Maka rajin wudhu. Wudhu batal, wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Batal lagi, wudhu lagi. Karena malaikat maut itu kalau datang nggak ngomong-ngomong ngasih tahu. Nggak mungkin mak, biar tercatat sebagai syahadah, mak wudhu dulu ya. Nanti kalau sudah wudhu baru saya cabut. Oh tidak ada. Datang pas waktu tidur, ya tidur dicabut. Pas waktu ngomongin orang, ya di situ dicabut. Di sawah dicabut. Pas nonton TV dicabut. Gak pakai pemberitahuan. Makanya disunahkan sama Kanjeng Nabi untuk selalu menjaga wudhu. Kalau pengen buang air bagaimana? Ya buang air saja, gak masalah. Bukan berarti kalau wudhu dilarang berhadas, itu tidak. Tapi setelah berhadas kamu wudhu lah lagi. Terus seperti itu. Sehingga apa? Seandainya pun kok pas ajal tiba, maka dikabdakan oleh Kanjeng Nabi termasuk orang-orang yang dicatat sebagai orang-orang syahid. Kok pahalanya besar? Ya karena susah. Susah nggak kira-kira jaga wudhu? Aduh, saya itu alergi air. Jadi kalau kena air sedikit itu, nah itu kan ada orang alergi air. Udah kayak kucing aja kalau kena air tuh. Hah?
Jadi wudunya kalau pas sholat kok mandi tahun sekali kan gitu kan. Lebih. Itulah karena susah. Setiap sesuatu yang susah itu pahalanya pasti gampang. Apa pahalanya pasti banyak. Makanya nggak ada kok ini kok yang gampang-gampang baik, nggak pasti yang susah-susah yang pahalanya banyak. Baik. Wa qala ba'dul arifin min dawami 'ala wudu akramu ta'ala bisa misalnya. Orang-orang yang tadi disebutkan sama Kanjeng Nabi, kenapa harus menjaga wudu? Di antaranya bahwasanya akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Sebagian mengatakan bahwasanya apa? Tarqubul malaikatu fi suhbatihi. Jadi malaikat itu paling senang dengan orang-orang yang menjaga wudu. Hobinya wudu, hobinya bebersih itu malaikat senang. Wala yazalu kalamu rutuban min kutubi thawabi, dan selama itu anggota tubuh itu masih basah terus dicatat sebagai pahala. Enak enggak mah kira-kira? Selama masih basah. Nanti apa? Kering wudu lagi sampai enggak keluar kamar mandi. Kenapa saya disuruh wudu terus sama ustadznya ini? Kenapa saya langsung ini? Oh tidak gitu juga. Aktivitas ya aktivitas saja. Jangan sampai mau masak nanti ini akhirnya di kamar mandi. Terus kenapa? Saya menjaga wudu. Saya itu orang nggak bisa nahanan. Jadi saya akhirnya di kamar mandi. Sak bantal-bantal sama kasurnya. Karena jaga wudu. Oh tidak. Kita boleh beraktivitas apapun. Tapi diupayakan kalau bisa. Ketika sudah berhadas langsung ambil air wudu.